Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa? Meskipun Anda makan dengan baik, berolahraga, dan melakukan semua yang benar, kaki Anda terasa lemah? Mengapa terasa seolah-olah tangga menjadi semakin curam? Mengapa membutuhkan waktu lebih lama sekarang daripada sebelumnya untuk bangun dari kursi? Apakah itu hanya penuaan? Atau ada faktor lain yang secara diam-diam merugikan Anda? Mungkin Anda akan terkejut mengetahui bahwa bukan selalu apa yang Anda lakukan. Anda sudah melakukannya tanpa sadar betapa buruknya. Mayoritas lansia membuat kesalahan diam-diam setiap hari. Percaya bahwa mereka membuat keputusan yang tepat karena selama hidup mereka diajari bahwa buah-buahan itu sehat, alami, dan baik. Benar, sebagian besar buah-buahan memang demikian. Namun, kenyataan yang tidak pernah dibicarakan adalah bahwa bukan semua buah cocok untuk orang tua. Faktanya, beberapa buah yang kita konsumsi tanpa ragu setiap minggu dapat secara perlahan melemahkan kaki, menyebabkan nyeri lutut, memperparah peradangan sendi, dan membuat berjalan menjadi lebih sulit. Buah-buahan yang dipromosikan sebagai sehat mungkin sebenarnya merugikan mobilitas, keseimbangan, dan kekuatan kaki Anda. Sebagai kita menua, tubuh kita berubah. Sirkulasi kita melemah, metabolisme kita melambat, dan makanan yang dahulu bermanfaat bagi kita sekarang secara diam-diam dapat mulai merugikan kita, terutama beberapa buah-buahan. Mereka mungkin memiliki rasa manis, tetapi mereka mengandung banyak asam, karbohidrat, dan bahan lain yang memengaruhi kadar gula darah, menyebabkan peradangan sendi, dan melemahkan kaki Anda. Kerusakannya bertahap, diam-diam, dan tidak terdeteksi hingga suatu hari Anda merasakan nyeri tajam di betis, ketidaknyamanan berkepanjangan di paha, atau kekakuan aneh di lutut setelah berjalan singkat. Hari ini, kami akan mengungkapkan 7 buah paling mematikan yang harus dihindari oleh setiap orang di atas 60 tahun, terutama jika Anda ingin melindungi kaki Anda dari kerusakan, nyeri, dan kelemahan jangka panjang. Meskipun tampak tidak berbahaya, tidak satu pun dari buah-buahan ini tidak berbahaya. Setelah Anda mengetahui kebenaran, Anda tidak akan pernah melihat piring buah Anda dengan cara yang sama lagi. Jadi, ikuti saya sampai akhir jika Anda menghargai kekuatan Anda dan ingin mempertahankan kaki yang stabil, kuat, dan bebas nyeri. Mungkin tubuh Anda menunggu panggilan bangun ini. Tetapi tunggu sebentar sebelum kita memulai. Klik tombol berlangganan dan aktifkan notifikasi jika Anda peduli tentang kesehatan Anda, karena di sini kami mengungkapkan kebenaran yang tidak pernah dibicarakan. Saya ingin tahu apakah Anda mendukung saya. Jika Anda sedang menonton, dan jika video ini beresonansi dengan Anda, tuliskan 1 di kolom komentar. Jika tidak, tuliskan 0. Anda tidak menyadari betapa penting suara Anda. Mari kita memulai dengan membahas buah pertama di daftar kita. Buah ini dipuji karena kemampuannya mengurangi peradangan, tetapi mungkin memiliki efek sebaliknya pada orang tua. Mari kita bahas nanas. Nanas adalah buah pertama dan pengumpul informasi diam-diam. Ia berasal dari iklim tropis, segar, menyegarkan, dan selama bertahun-tahun telah dipuji sebagai antiinflamasi alami karena zat yang disebut bromelain. Namun, ada yang harus Anda ketahui. Meskipun banyak orang percaya nanas mengurangi peradangan, ia mungkin menjadi penyebab diam-diam bagi orang tua. Anda melihat, nanas mengandung asam kuat dan gula alami. Selain itu, gula tersebut tidak seiman-imannya, terutama jika Anda berusia lebih dari 60 tahun. Biarkan saya menjelaskan, pembuluh darah kita menjadi lebih rentan dan sensitif seiring bertambahnya usia. Mereka tidak lagi bereaksi terhadap lonjakan gula dengan cara yang sama. Meskipun memiliki manfaat, nanas memberikan dosis gula alami yang kuat ke dalam darah. Bagaimana cara kerjanya? Ia meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Pembuluh darah kecil yang memasok kaki, telapak kaki, dan otot Anda dapat mengalami kerusakan akibat lonjakan tersebut. Seiring waktu, sirkulasi menurun, kurang oksigen yang mencapai kaki Anda, dan Anda tahu apa yang terjadi. Nyeri, kelelahan, dan pembengkakan setelah berjalan singkat. Anda merasakan nyeri membakar yang suram di kaki, berdiri dengan kekakuan di lutut, dan mungkin merasakan nyeri di pergelangan kaki walaupun Anda telah duduk sepanjang hari. Ada lagi, nanas juga asam. Asam tersebut dapat menyebabkan iritasi sendi, terutama jika Anda sudah mengalami peradangan atau radang sendi. Ia membakar nyala yang sudah ada di pergelangan kaki, pinggul, dan lutut Anda seperti bahan bakar. Beberapa orang bahkan mengamati bahwa kaki mereka terasa berat setelah mengonsumsi nanas, seolah-olah kekuatan sedang perlahan menghilang. Ada satu hal lagi yang perlu Anda ketahui. Jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan, terutama pengencer darah,
enzim bromelain yang terkenal dapat berinteraksi dengan obat-obatan tertentu, menjadi terlalu kuat atau terlalu lemah. Tetapi yang paling berbahaya adalah ini, tidak ada efek samping nanas yang signifikan atau nyata. Tidak ada tanda-tanda atau nyeri yang jelas. Sebaliknya, ia menyusup secara bertahap hingga Anda akhirnya menyadari bahwa Anda tidak dapat bergerak seperti biasanya. Yang paling sedih, sebagian besar orang tua tidak menyadari bahwa buah yang mereka makan untuk kesehatan mungkin berkontribusi pada kelemahan tahunan yang mereka rasakan di kaki mereka. Apa yang dapat Anda lakukan? Anda tidak perlu membenci nanas, tetapi Anda harus mengetahui dan berbicara, terutama jika Anda telah mengalami nyeri kaki berkepanjangan atau pembengkakan yang tidak dapat dijelaskan. Kerusakannya halus tetapi nyata. Sekarang, jika buah dengan sifat antiinflamasi, nanas, dapat begitu buruk bagi kaki yang menua, bagaimana dengan yang berikutnya? Ia lembut, enak, dan dikenal karena meningkatkan kekuatan otot dan kadar kalium Anda. Namun, ia mungkin menipu Anda. Mari kita bahas pisang, buah kedua. Pisang lembut, manis, dan kaya akan kalium. Mereka dikatakan memberikan energi, mencegah kejang, dan baik untuk otot. Namun, kasusnya berbeda untuk orang tua. Pisang kaya akan gula alami dan karbohidrat cepat dicerna. Ini berarti kadar gula darah Anda meningkat setelah makan, dan tubuh Anda mulai menolak insulin. Ketika itu terjadi terus-menerus, aliran darah menjadi lebih lemah, peradangan meningkat, dan kaki Anda juga menderita. Anda mungkin merasakan kesakitan membakar saat berjalan atau naik tangga, berat di kaki setelah makan, dan kekakuan di betis. Cerita tidak berakhir di sana. Pisang juga membuat Anda menahan lebih banyak cairan, terutama jika Anda memiliki masalah jantung. Ini menyebabkan sendi kaku, kaki dan pergelangan kaki bengkak. Efeknya diam-diam. Anda makan pisang karena percaya mereka akan membantu otot Anda. Sebaliknya, mereka mungkin secara perlahan menguras kekuatan Anda. Yang paling buruk adalah ini, ia tidak akan memukul Anda seketika, tetapi dengan waktu, makan pisang dapat membuat gerakan menjadi lebih sulit dan menyakitkan. Pikirkan buah-buahan di piring Anda jika Anda sering merasakan kaki yang berat, nyeri, atau bengkak. Pisang mungkin tidak sebaik yang tampak. Apakah sesuatu yang lebih kecil dapat melakukan ini? Pisang dikenal kareka mendukung otot, kecil, imut, dan tampak polos, tetapi ia mungkin menyebabkan sendi Anda terbakar. Mari kita bahas anggur, buah ketiga. Anggur tampak polos, kecil, berair, dan mudah dimakan sebagai camilan. Mereka juga memiliki reputasi hebat karena baik untuk jantung dan kaya akan antioksidan. Namun, sebagian besar orang tidak menyadari bahwa orang tua mungkin mengalami nyeri ringan di kaki, kekakuan, dan peradangan ketika mereka makan anggur. Kenapa? Karena anggur mengandung fruktosa, zat yang dapat berbahaya dalam konsentrasi tinggi. Ia adalah gula yang diserap langsung oleh hati, menjadi lemak dan asam urat ketika hati Anda tidak dapat mengatasinya sepenuhnya. Kerusakan sebenarnya dimulai kemudian, terutama di jari kaki, pergelangan kaki, dan lutut. Asam urat terakumulasi di sendi, menyebabkan nyeri dan pembengkakan yang terus-menerus. Nyeri membakar yang tidak kunjung hilang yang membuat berjalan ringan pun menjadi sulit. Pernahkah Anda merasakan nyeri tajam di jempol kaki Anda di malam hari? Kejang tiba-tiba di betis? Mungkin itu hanya sekumpulan kecil anggur yang meningkatkan asam urat Anda. Selain itu, tidak berakhir di situ. Fruktosa juga memicu peradangan kronis di tubuh Anda. Ini berarti gerakan yang lebih lambat, lebih banyak tekanan, dan kekakuan. Anggur juga terlalu mudah untuk kelebihan konsumsi. Mereka cukup kecil untuk digigit, dan mereka tidak berat. Namun, sebelum Anda sadari, Anda sudah memakan 2 atau 3 cangkir. Selain itu, gula terus menumpuk. Jadi, meskipun anggur mungkin tampak seperti camilan sehat, mereka mungkin secara diam-diam melemahkan, mengurangi fleksibilitas, dan membuat kaki Anda kurang nyaman seiring bertambahnya usia. Sekarang Anda tahu apa yang mungkin disembunyikan di balik kelezatan itu. Jika Anda telah makan anggur secara teratur dan mengalami kekakuan dan pembengkakan yang meningkat, ada buah-buahan lezat lain yang dapat merugikan selain anggur. Yang lainnya enak, segar, dan terkenal karena kemampuannya menghidrasi. Tetapi jangan tertipu. Di dalam, ia bekerja seperti gula, walaupun rasanya seperti air. Mari kita bahas semangka, buah keempat. Semangka ringan, menyegarkan, dan merupakan simbol hidrasi dan musim panas. Apakah mungkin buah berair ini secara diam-diam merugikan kaki Anda? Tidakkah itu aneh?
Karena semua orang setuju bahwa semangka adalah cara yang baik untuk tetap terhidrasi, ia terasa aman, rendah kalori, dan sebagian besar air. Namun, ada rahasia di sini. Indeks glikemik semangka sangat tinggi. Ini berarti ia meningkatkan kadar gula darah dengan cepat, mirip dengan permen. Selain itu, orang tua mengalami kerusakan yang signifikan dari lonjakan gula tersebut, terutama pada kaki mereka. Mari kita bongkar. Tubuh Anda melepaskan insulin ketika kadar gula darah Anda meningkat dengan cepat. Namun, insulin tidak terkendali dengan baik pada tubuh yang menua, menyebabkan peradangan, terutama di tempat dengan sirkulasi yang buruk. Di mana itu terjadi? Di betis Anda, pergelangan kaki Anda, lutut Anda. Kelelahan kaki mungkin terjadi langsung setelah makan, nyeri membakar saat berjalan cepat, kekakuan aneh yang terus-menerus di sekitar pergelangan kaki, dan naik tangga mulai terasa seperti mendaki gunung. Semangka terasa ringan di dalam, tetapi ia bekerja seperti perangkap yang menawan, secara perlahan mengikis kekuatan kaki Anda. Sebagian besar orang makan banyak semangka karena ia segar dan menyegarkan. 1 iris menjadi 2, kemudian 3, lebih banyak gula, lebih banyak stres, peradangan yang lebih besar. Ia menipu. Anda percaya Anda minum air, tetapi kadar gula darah Anda malah meningkat. Sirkulasi Anda mengalami masalah, dan kaki Anda yang menderita. Apakah semangka benar-benar membantu orang tua tetap terhidrasi? Atau setiap gigitan secara diam-diam meningkatkan kesakitan gerakan? Mungkin saatnya untuk mempertimbangkan kembali jika semangka di piring Anda tidak stabil dan kaki Anda telah merasakan kelelahan lebih banyak baru-baru ini. Mari kita pindah ke buah yang terkait dengan vitamin C dan kesehatan. Jus, minuman peningkat kekebalan, dan makanan sarapan termasuk. Namun, orang tua mungkin mengalami serangan asam pada sendi mereka. Mari kita bahas jeruk, buah kelima. Jeruk pintar, memiliki aroma segar, dan ada di mana-mana. Jus, suplemen kesehatan, dan piring sarapan. Mereka dikatakan meningkatkan kekebalan tubuh karena vitamin C. Namun, jeruk mungkin menyembunyikan kebenaran yang tidak menyenangkan bagi orang tua, terutama yang di atas 60 tahun. Asam, yang tidak disukai sendi Anda, adalah yang ada di balik kilau sitrus itu. Jeruk kaya akan sitrus. Meskipun itu mungkin terdengar normal, ia dapat menyebabkan iritasi sendi yang diam-diam, terutama jika tubuh Anda sudah berjuang dengan peradangan, kekakuan, atau radang sendi. Anda mungkin merasakan kekakuan bertahap di lutut, nyeri berkelanjutan di pinggul, rasa tidak nyaman di kaki setelah duduk lama, mobilitas yang berkurang, dan pembengkakan yang lebih besar. Anda mungkin mengira itu hanya penuaan. Tetapi kebiasaan sehat minum jus jeruk setiap pagi mungkin berkontribusi pada nyeri yang sama yang Anda coba hindari. Ini yang sebenarnya terjadi. Asam sitrat dalam jeruk memiliki efek lebih dari perut. Ia masuk ke aliran darah Anda dan dapat memperburuk jaringan sendi yang rapuh. Selain itu, ia menyebabkan fluktuasi kadar gula darah ketika dicampur dengan gula alami buah tersebut. Apa akibatnya? Peradangan di seluruh tubuh. Setiap langkah terasa sedikit lebih berat dan menyakitkan karena peradangan yang menyebar ke lutut, pergelangan kaki, dan betis Anda. Anda melihat, jeruk mungkin tidak berbahaya bagi seseorang yang lebih muda. Namun, efeknya berkembang secara diam-diam pada orang tua dengan sendi yang menua dan sirkulasi yang lebih lambat. Yang paling sulit adalah Anda melakukannya dengan keyakinan bahwa Anda melakukan hal yang baik untuk diri Anda, karena jeruk selalu dikaitkan dengan kesehatan. Tetapi sekarang Anda tahu bahwa mereka mungkin tidak baik untuk kesehatan Anda. Apa yang selanjutnya? Buah berikutnya tampak rapi, hijau, segar, dan rendah gula. Orang percaya itu adalah pilihan yang aman. Namun, ia menyembunyikan sesuatu yang dapat menyebabkan kejang malam hari, lutut kaku, dan pinggul sakit. Sekarang, mari kita bahas apel hijau, buah keenam. Apel hijau tampak segar, bersih, dan alami. Selain itu, sebagian besar orang, terutama orang tua, percaya bahwa itu adalah pilihan yang lebih sehat karena rasanya kurang manis. Ia tampak seperti camilan sehat rendah gula. Namun, sebagian besar orang tidak menyadari ini. Apel hijau mungkin secara diam-diam menyebabkan kelelahan, kekakuan, dan nyeri kaki. Ada 2 ancaman, asam malat dan gula alami tersembunyi. Pertama, mari kita bahas asam malat. Apel hijau mendapatkan rasa masamnya dari asam ini. Selain itu, ia dapat tidak menyenangkan bagi pencernaan yang menua. Meskipun baik untuk orang muda, lapisan lambung kita menjadi lebih sensitif seiring bertambahnya usia. Selain itu, asam malat dapat mengiritasi jaringan, termasuk sendi,
setelah masuk ke dalam tubuh. Beberapa orang tua mengalami nyeri pinggul atau paha yang parah setelah makan apel. Yang lain merasakan kehangatan ringan di kaki atau kekakuan di lutut. Ia membutuhkan waktu untuk terjadi, tetapi seiring waktu, asam terakumulasi dan nyeri menjadi lebih sering. Sekarang mari kita bahas gula. Meskipun tidak terasa semanis apel merah, apel hijau masih mengandung gula alami. Selain itu, gula tersebut menyebabkan fluktuasi kadar gula darah pada orang tua dengan metabolisme yang lebih lambat. Anda mungkin merasakan kelelahan di betis, kejang kaki di malam hari, kekakuan di pagi hari, atau kelemahan saat naik tangga. Yang paling sulit adalah bahwa apel hijau sering dimakan mentah sebagai camilan atau bahkan sebelum tidur. Akibatnya, tubuh terus-menerus terpengaruh olehnya. Mereka tampak sangat sehat dan murni. Namun, apel hijau mungkin secara diam-diam membuat berjalan menjadi lebih sulit, membuat sendi menjadi kaku, dan membuat malam menjadi lebih gelisah bagi tubuh yang menua. Bagaimana dengan buah tropis, kaya, dan sangat manis yang dapat memiliki efek ini? Jika buah yang sangat sederhana dapat, yang paling disukai banyak orang, mari kita bahas bom gula sejati, mangga, buah ketujuh. Mangga lembut, dan seperti permen. Hampir semua orang menyukai buah ini, terutama selama bulan-bulan musim panas. Namun, ada kebenaran di sini. Mangga mungkin merupakan buah paling merugikan bagi orang tua dengan kelemahan sendi dan nyeri kaki. Kenapa? Karena ia mengandung banyak gula alami, dan saya tidak berarti sedikit. Saya mengacu pada lonjakan gula yang kuat yang dengan cepat meningkatkan kadar gula darah Anda. Sekarang, tubuh Anda biasanya dapat menangani lonjakan tersebut jika Anda aktif dan berusia di bawah 30 tahun. Namun, metabolisme Anda berubah setelah mencapai usia 60 tahun. Lonjakan gula tersebut menyebabkan puncak insulin dan kemudian penurunan. Setiap kali itu terjadi, tubuh Anda menghasilkan peradangan dalam sendi, terutama di jaringan lunak di sekitar pergelangan kaki, pinggul, dan lutut. Anda mungkin merasakan pembakaran di jari kaki, rasa ngilu yang tidak hilang, pembengkakan di sekitar kaki di malam hari, atau berat yang merayap di kaki. Karena mangga terasa ringan, segar, dan tidak terasa seperti makanan berat. Tetapi itu membuatnya lebih buruk. Ia mudah untuk makan dalam porsi yang lebih besar. Tetapi itu hanya memperburuk. Itulah tipunya. Rasa ringan tidak berarti apa-apa bagi tubuh. Tubuh bereaksi terhadap gula tersebut. Dan dengan waktu, gula tersebut dapat menyebabkan nyeri sendi, berjalan yang lebih lambat, dan kaki yang tidak stabil. Banyak orang tua makan mangga karena percaya itu adalah kelezatan alami. Ia memang alami. Namun, alami tidak selalu aman untuk sirkulasi yang lemah dan sendi yang menua. Anda telah melihat gambaran yang lengkap. Meskipun dipuji karena manfaat kesehatannya, 7 buah memiliki sisi buruk bagi orang di atas 60 tahun. Namun, ada juga berita baik. Beberapa buah memiliki efek sebaliknya. Mereka mempromosikan kaki yang kuat dan stabil, mengurangi nyeri sendi, dan melawan peradangan. Selanjutnya, mari kita bahas alternatif penyembuhan tersebut dan buah apa yang sebaiknya dimakan oleh orang tua. Setelah Anda mengetahui buah mana yang harus dihindari, mari kita lihat apa yang dapat Anda makan. Karena memakan buah yang tepat melakukan lebih dari hanya memenuhi perut Anda, tubuh Anda disembuhkan olehnya. Pertama, mari kita bicara tentang beri, blackberry, raspberry, blueberry, DLL. Buah-buahan kecil ini adalah antiinflamasi yang kuat. Mereka rendah gula, tinggi antioksidan, dan lembut untuk kadar gula darah Anda. Di atas segalanya, mereka meningkatkan sirkulasi, terutama di kaki. Mereka mempromosikan mobilitas yang lebih mudah, melawan kekakuan, dan mengurangi pembengkakan. Selanjutnya adalah ceri, tetapi dalam jumlah kecil. Faktanya, ceri dapat membantu mengurangi asam urat, yang mengurangi risiko serangan gout dan nyeri sendi. Mereka meredakan sendi yang sakit dan perasaan terbakar di lutut atau jari kaki Anda. Seekor ceri, bukan sekantong, dapat memberikan kenyamanan yang signifikan. Selanjutnya adalah alpukat. Ia buah, ya. Ia juga salah satu yang terbaik untuk sendi sehat. Kenapa? Karena ia kaya akan lemak baik yang mengurangi peradangan di dalam tubuh Anda dan melindungi sendi Anda. Selain itu, ia membantu mengatur insulin, memberikan energi yang stabil tanpa fluktuasi kadar gula darah. Apakah Anda mencari sesuatu yang mudah dicerna? Cobalah pepaya. Enzim pada buah tropis lembut ini membantu mengurangi peradangan dan mendukung pencernaan. Ia lembut bagi perut dan lembut bagi sendi yang menua. Selain itu,
Ingat untuk makan pir dengan sedikit serat atau protein. Mereka memberikan kelezatan yang halus tanpa terlalu banyak gula. Mereka memberi tubuh Anda energi tanpa membebani kaki Anda. Masing-masing dari buah-buahan ini mendukung, bukan merugikan, tubuh Anda. Mereka tidak menyebabkan nyeri, tidak menyebabkan pembengkakan, dan membantu tubuh Anda mencapai kekuatan, keseimbangan, dan ketenangan yang diinginkannya. Ingat, tidak hanya tentang makan buah. Semuanya tentang memilih yang tepat untuk usia Anda, buah-buahan yang tepat untuk tubuh Anda sekarang. Dan Anda mulai merasakannya ketika Anda secara sadar membuat pilihan tersebut. Langkah yang lebih kuat, gerakan yang lebih tenang, dan pagi yang lebih cerah. Mari kita kesimpulkan dengan beberapa kata bijak, pesan khusus untuk Anda. Satu hal yang saya ketahui, jika Anda telah membaca sampai sini, Anda peduli tentang masa depan Anda, kekuatan Anda, dan kesehatan Anda. Dan saya ingin Anda mendengar ini dengan jelas. Tidak terlambat untuk Anda berubah. Anda masih punya waktu untuk sembuh. Dan Anda tidak sendirian. Menua tidak mudah. Nyeri, kekakuan, dan ketakutan akan jatuh datang secara bertahap. Dan kadang-kadang mereka membuat Anda merasa seolah-olah tubuh Anda menghilang. Namun, ini kenyataannya. Anda dapat mengambil alih dengan membuat keputusan bijak, kecil, bukan besar, satu makanan, satu buah, satu keputusan pada satu waktu. Meskipun buah-buahan yang kami bahas hari ini tidak berbahaya, mereka mungkin tidak lagi terbaik untuk kesehatan Anda. Dan itu baik-baik saja, karena menua bukan berarti menyerah. Itu tentang menjadi lebih pintar. Anda akan merasakan perbedaannya ketika Anda mulai makan dengan sadar dan memilih makanan yang mendukung kekuatan, sirkulasi, dan sendi, kurang nyeri, lebih fleksibel, pagi yang lebih cerah, dan langkah yang lebih ringan. Itulah tujuan video ini, bukan tentang takut atau pembatasan. Saya ingin mendengar dari Anda sekarang. Beritahu kami apa yang Anda pelajari hari ini dan perubahan apa yang Anda siap lakukan di kolom komentar di bawah. Karena kita tumbuh bersama, mari kita saling membantu. Jika video ini bermanfaat bagi Anda atau bahkan sedikit membuka mata Anda, jangan lupa untuk menekan tombol suka. Klik berlangganan untuk memastikan Anda tidak melewatkan informasi apapun yang dapat mengubah kesehatan Anda. Aktifkan lonceng sebelum Anda pergi. Masukkan 1. Jika video ini berguna. Jika tidak, tulis 0. Anda tidak menyadari betapa penting komentar Anda. Tetaplah kuat dan waspada. Dan jangan lupa bahwa kemerdekaan Anda dibawa oleh kaki Anda.